Ketika kamu pergi, kamu tidak akan membiarkan dirimu pergi. Ketika kamu melihat seseorang, kamu tidak akan membiarkan dirimu melihatnya. Apa yang dimaksud dengan tanah suci Sikong? Apakah Anda ingin memenjarakan diri sendiri? Ini menarik. Gumam Qin Chen tiba-tiba tertawa. Nak Qin Chen, ada yang tidak beres. Tanah suci Sikong tidak berusaha menahanmu di sini bukan? Ucap Hong Huang Zulong tiba-tiba berbicara. Hehe, menahanku. Itu tergantung apakah dia punya kemampuan. Ucap Qin Chen matanya menjadi dingin, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Tujuan kedatangannya ke penjara iblis neraka ini adalah untuk menemukan perangkat sumber jiwa iblis, dan jika dia ingin mendapatkan perangkat sumber jiwa iblis, dia harus melalui kekuatan tertinggi yang ditempatkan di sini seperti tanah suci Sikong. Sekarang, sudah lama sejak dia datang ke benua Heiyu ini. Dengan menggunakan kekuatan klan gelap ini, Qin Chen telah membuat kemajuan besar dalam kegelapan. Darah Raja Kegelapan juga telah menyatu sepenuhnya dengannya. Selanjutnya, seharusnya tidak perlu terus menahan diri seperti ini, jika tidak, setelah Ero Yuan Zizun kembali ke klan Iblis Abis, atau bahkan leluhur Yuan mau kembali, itu akan merepotkan. Sepertinya aku harus melakukannya secepat mungkin. Begitu dia mengalihkan pandangannya, banyak pikiran sudah beredar di benaknya. Di atas alisnya, kekuatan tak terlihat mengembun, membentuk pupil kosong. Mata ciptaan. Ketika pupil matanya terbuka, kekosongan di depannya tiba-tiba menjadi sangat berbeda. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, kekuatan khusus terkondensasi, dan segala sesuatu muncul di mata Qin Chen. Mata Qin Chen menoleh. Samar-samar, dia sepertinya melihat kehampaan tertentu di kejauhan, dan beberapa aura yang memancarkan kekuatan mengerikan membubung ke langit. Qin Chen benar-benar merasakan kekuatan tertinggi yang sangat familiar jauh di dalam kehampaan. Itu dia, orang ini sebenarnya ada di tanah suci Sikong, tidak heran. Gumam Qin Chen tersenyum, ini menarik. Dan ketika Qin Chen mengambil keputusan, di ruang misterius tertentu jauh di dalam tanah suci Sikong, beberapa sosok mengerikan sedang duduk bersila bersama. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan dapat melihat sekilas bahwa orang yang duduk di atas adalah Sikong Zen. Di bawahnya ada beberapa lelaki tua yang memancarkan aura mengerikan. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang luar biasa. Dua lelaki tua yang memimpin memiliki kekuatan tertinggi yang mengalir melalui tubuh mereka. Ini adalah dua tetua tertinggi yang ditempatkan di sini di tanah suci Sikong, mengikuti perintah Sikong Zen. Sikong Anyun juga ada di sini, berdiri di samping Sikong Zen. Seperti yang diharapkan Qin Chen, Sikong Zen ini sama sekali tidak berlatih dalam pengasingan, tetapi mengadakan konferensi tanah suci di sini. Ayah, apa yang ayah lakukan? Mengapa ayah membawa saya ke sini? Karena ayah tidak sedang berkultivasi, ayah, kebetulan Tuan Muda ada di ruang VIP. Mengapa ayah tidak segera menemui Tuan Muda? Di sana ada dua tetua lainnya yang juga mengikuti ayah. Mari kita bertemu bersama, ucap Sikong Anyun buru-buru berkata dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya tidak pergi menemui Qin Chen meskipun dia tidak sedang berlatih. Begitu dia mengatakan ini, kedua tetua di bawah tidak bisa menahan cemberut. Anyun, kamu adalah putriku dari tanah suci Sikong, calon pewaris tanah suci Sikong, Tuan Muda adalah yang tertua, Tuan Muda adalah yang terpendek, apa martabatmu? Ucap kedua tetua itu melotot dan tampak tidak senang. Sikong Anyun adalah pewaris tanah suci Sikong, bagaimana dia bisa menyebut orang lain sebagai Tuan Muda begitu saja? Kedua tetua, kalian tidak tahu betapa luar biasa Tuan Muda itu. Orang ini pasti orang biasa. Ucap Sikong Anyun buru-buru berseru. Huff, apa yang kamu bicarakan? Kudengar kamu dan orang ini membunuh putra kaisar dari gerbang Kaisar Sihen di tanah leluhur kegelapan. Tahukah kamu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan hal ini ke tanah suci? Ucap salah satu tetua tampak tidak senang dan berkata dengan marah. Saya mendengar bahwa Sihen Zizun dari gerbang Kaisar Sihen sangat marah dan segera mengambil kembali semua orang kuat dari gerbang Sihen di benua Yu Hitam. Saya khawatir dia akan melancarkan serangan ke tanah suci Sikong kita dalam waktu dekat. Anyun, Anda akan mewarisi warisan tanah suci Sikong kami di masa depan. Bagaimana bisa seorang pria begitu ceroboh?
Ucap sesepuh lainnya mengetuk tanah dengan tongkatnya dan berkata dengan ekspresi tidak senang. Oke, jangan katakan apa-apa sekarang. Masalahnya sudah diselesaikan. Tidak ada gunanya bicara lebih banyak. Jadi, ceritakan semuanya tentang asal-usul anak itu, alasan kamu bertemu dengannya, dan apakah dia punya motif tersembunyi. Kata sesepuh dengan ringan. Sikong Anyun menatap Sikong Zen dengan tidak percaya. Ayah. Anyun, kedua tetua ini juga sedang memikirkan tentang tanah suci Sikong kita. Jika kamu mengetahui identitas dan asal-usul orang ini, katakan saja padanya secara langsung, dan kedua tetua itu akan menanyakannya, dan tidak akan terjadi apa-apa. Ucap Sikong Zen dengan suara yang dalam. Benar, ini juga demi keluarga majikan yang meminta balik. Kami punya alasan, jika tidak, ayahmu adalah penanggung jawab tanah suci, dan jika keluarga majikan menyalahkannya, Tuan Sikong Zen pasti akan ditahan. Ucap kedua tetua dengan dingin. Sikong Anyun menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, saya tidak tahu identitas Tuan Muda. Jika Anda ingin tahu, Anda bisa bertanya sendiri padanya. Tapi saya bisa memperingatkan Anda, Tuan Muda, dia luar biasa. Ini merupakan peluang istimewa bagi tanah suci kita untuk bisa berkenalan dengan orang ini di tanah suci Sikong. Jika dilewatkan, itu adalah kesalahan terbesar bagi tanah suci kita. Ucap Sikong Anyun dengan sungguh-sungguh. Peluang, ucap salah satu dari dua tetua, Penatua Luowen yang berambut abu-abu, mencibir, meskipun tanah suci Sikong kita bukanlah kekuatan besar, ini bukanlah keluarga kecil. Pemuda ini, peluang apa yang bisa dia lewatkan? Orang ini asal-usul identitasnya aneh, mungkin itu mata-mata, jangan tertipu. Saya benar-benar tidak tahu jenis obat apa yang telah Anda minum, sebelumnya Fei Evil, sebagai inspektur tanah suci Sikong, dia sebenarnya bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Ucap sesepuh lainnya juga menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu lakukan pada Fei Evil? Ucap Sikong Anyun matanya membelalak. Aku tidak melakukan apa-apa. Bukankah kamu membiarkan Fei Evil kembali dengan tatanan emas? Ketika aku mendengar berita tentang tanah leluhur yang gelap, aku langsung bertanya kepadanya. Siapa yang tahu bahwa orang ini diam, dan dia membawa beberapa pemuda yang juga tidak berkata apa-apa, kami hanya menggunakan beberapa cara, tetapi orang-orang ini tidak tahu harus berbuat apa, dan mereka tidak angkat bicara, dan sekarang bahkan kamu sangat bodoh. Ucap Penatua Luo Wen dengan dingin. Kamu, ucap Sikong Anyun ekspresinya terguncang, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, di mana Fei Evil dan yang lainnya sekarang. Mereka telah ditahan. Jangan khawatir, kami tidak membunuh mereka. Kami hanya membuat mereka menderita. Ucap Penatua Luo Wen menggelengkan kepalanya. Ayah, ucap Sikong Anyun memandang ayahnya dan tiba-tiba menghela nafas, kamu benar-benar. Di tengah kata-katanya, dia menghentakkan kakinya dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, penghalang tak kasat mata menghentikannya, dan Penatua Luo Wen lah yang mengambil tindakan dan menghentikannya. Kenapa? Penatua Luo Wen masih ingin mempertahankanku. Ucap Sikong Anyun wajahnya menjadi gelap. Saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi ada hal lain di sini yang memerlukan penjelasan Anda, dan itu adalah tentang kematian Pangeran Qilin. Ucap Penatua Luo Wen menggelengkan kepalanya. Pangeran Qilin, orang ini sombong dan mendominasi. Dia sendiri yang menyinggung Tuan Muda dan hanya mencari kematian. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Ucap Sikong Anyun mengerutkan kening, kenapa? Apakah kedua tetua masih ingin membela Pangeran Qilin itu? Penatua Luo Wen menghela nafas lega, jadi, kematian Pangeran Qilin tidak ada hubungannya denganmu, anak itulah yang melakukannya. Ucap sesepuh lainnya juga mengangguk sambil tersenyum, sepertinya sama dengan informasi yang kami dapatkan. Setelah kata-kata itu jatuh, tetua itu menoleh untuk melihat kehampaan di luar ruang konferensi dan berkata dengan tenang, leluhur Qilin, kamu juga mendengarnya. Kami telah mengatakan bahwa An Yun tidak akan pernah menjadi pembunuhnya. Apa, leluhur Qilin? Gumam Sikong Anyun terkejut. Dia menoleh dan melihat bahwa dalam kehampaan tak berujung di depannya, aura yang mengerikan turun. Dengan raungan, aura tertinggi yang mengejutkan muncul, dan kemudian sesosok tubuh langsung muncul dari kehampaan. Ini adalah lelaki tua dengan pelangi ilahi yang mengerikan melonjak dari tubuhnya,
dan auranya mengepul seperti gelombang, bergejolak dan bergejolak. Dia berjalan selangkah demi selangkah dan sampai pada kehampaan. Dia adalah leluhur Qilin dari kerajaan Qilin. Mengapa leluhur Qilin ada di sini? Gumam si Kong Anyun, hatinya bergetar. Melihat leluhur Qilin mendekat selangkah demi selangkah, memancarkan aura yang tak ada habisnya dan menakutkan, dia mendengus dingin dan berkata, semuanya, meskipun si Kong Anyun ini bukanlah pembunuh yang membunuh Pangeran Qilin saya, tetapi si Kong Anyun ini juga hadir ketika cicit saya meninggal. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan tanah suci Sikong. Terlebih lagi, cicit saya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan tanah suci Sikong, dan itu adalah masa depan kerajaan Qilin saya. Saat itu, saya membawanya ke tanah suci Sikong untuk bertemu dengan leluhur tanah suci, dan bermaksud menjodohkannya dengan si Kong Anyun, si Kong Zhen, kamu juga tahu dengan sangat jelas. Bahkan jika Anyun tidak tertarik pada cicitku, dia tidak bisa melihatnya mati begitu saja di tanah leluhur yang gelap itu. Ucap leluhur Qilin bergemuruh, dan raungan yang mengejutkan melonjak dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti dewa, meledak dengan sinar cahaya yang tak ada habisnya. Di seluruh ruang misterius, aura orang ini ada di mana-mana, seperti lautan badai. Baiklah, ucap si Kong Zhen melambaikan tangannya, dan dalam sekejap aura leluhur Qilin tersapu, menghilang tanpa jejak seperti salju yang mencair di musim semi. Leluhur Qilin, meskipun kami dapat bersimpati dengan perasaan Anda, ini adalah tanah suci Sikong kami. Demi leluhur kami telah menyelidiki Anyun di depan Anda. Sejak kematian Pangeran Qilin tidak ada hubungannya dengan Anyun, hal ini bukan tanggung jawab tanah suci Sikong kami. Ucap si Kong Zhen mendengus dingin. Meskipun leluhur Qilin adalah seorang veteran tertinggi, budidayanya hanya pada tahap awal dari alam tertinggi dan tidak dapat dibandingkan dengan dia. Jika bukan karena leluhurnya, dia tidak akan membiarkan leluhur Qilin menjadi liar di sini. Namun, leluhur Qilin juga merupakan tunggangan leluhur di masa lalu, jadi dia secara alami perlu memberinya sedikit. Wajah, ayah, kamu, ucap si Kong Anyun memandang ayahnya dengan tidak percaya, lalu menatap leluhur Qilin. Dia tidak pernah menyangka leluhur Qilin akan datang ke benua Yu hitam ini. Leluhur Qilin, kematian Pangeran Qilin adalah kesalahannya sendiri, tidak ada yang harus disalahkan. Ucap si Kong Anyun buru-buru menjelaskan. Anyun, diamlah. Teriak Penatua Luo Wen, wajahnya menjadi gelap, dan dia akhirnya berhasil memisahkan hubungan antara kematian Pangeran Qilin dan tanah suci Sikong miliknya. Si Kong Anyun melakukan ini untuk menyeret tanah suci ke dalam masalah. Itu salahnya sendiri, hahaha, apa kesalahan sendirinya itu? Ucap leluhur Qilin mendengus dingin, dan di matanya yang sebesar lentera, niat membunuh muncul, dan pelangi melonjak. Yang paling aku sesali sekarang adalah aku memperkenalkan cucuku kepadamu. Kamu membunuhnya, leluhur Qilin, ucap si Kong Zhen mengerutkan kening. Jangan khawatir, si Kong Zhen. Saya tahu bahwa si Kong Anyun adalah pewaris tanah suci Sikong Anda dan saya tidak akan melakukan apapun padanya. Namun, saya mendengar bahwa anak laki-laki yang membunuh cucu saya juga ada di sini. Hari ini, saya tidak akan pernah mengampuni dia. Ucap leluhur Qilin dipenuhi dengan aura pembunuh yang tak ada habisnya. Ekspresi si Kong Anyun berubah, dan dia buru-buru berhenti di depan leluhur Qilin. Anyun, minggir, ucap Penatua Luo Wen berteriak dengan dingin. Ayah, ucap si Kong Anyun memandang si Kong Zhen dengan cemas. Itu adalah sepasang mata yang ketakutan dan gugup, dan kekhawatiran yang terlihat di mata itu membuat seluruh tubuh si Kong Zhen gemetar. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat ekspresi khawatir di mata putrinya. Bocah itu, obat macam apa yang kamu berikan pada Anyun? Si Kong Zhen, bagaimana menurutmu? Kenapa kamu tidak memberitahuku lokasi anak itu? Ucap leluhur Qilin dengan dingin. Si Kong Zhen melirik ke arah si Kong Anyun, lalu berkata dengan tenang, leluhur Qilin, ini adalah kediaman tanah suci Sikong kami. Sekarang orang itu adalah tamu tanah suci Sikong kami. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi jika Anda ingin tanah suci Sikong bekerja sama dengan Anda, itu tidak perlu dipikirkan lagi. Hahaha, leluhur Qilin tiba-tiba tertawa. Si Kong Zhen,
Kamu pandai membuat angan-angan, kamu tidak perlu memberitahuku, aku akan menemukannya sendiri. Apakah menurutmu tanpamu, leluhur ini tidak akan bisa menemukan anak itu? Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh leluhur Qilin bergetar, dan dia hendak meninggalkan tempat ini, mencari jejak Qin Chen di kehampaan yang luas ini. Tidak perlu datang kepadaku. Apakah kamu tidak ingin membalaskan dendam cicitmu yang tidak berguna? Aku datang sendiri ke sini. Aku khawatir kamu tidak memiliki kekuatan. Sebuah suara nyaring tiba-tiba terdengar di kehampaan, sangat berkabut, dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Saat berikutnya, tubuh Qin Chen tiba-tiba muncul di kehampaan, berdiri dengan bangga di sini. Tuan muda, ucap Sikong Anyun kehilangan suaranya dan berkata dengan heran. Semua orang juga melihatnya, masing-masing terkejut. Bukankah Qin Chen diatur oleh Tuan Sikong Zen untuk pergi ke ruang VIP untuk dihibur oleh Pean Tua Jun? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Ketika Qin Chen muncul, sosok ketakutan muncul segera setelah Qin Chen, itu adalah Penatua Jun. Begitu Penatua Jun muncul, dia berlutut di hadapan Sikong Zen dengan panik dan berkata, "Tuanku, orang ini ingin datang kepada Anda dengan sepenuh hati, dan bawahan ini tidak dapat menghentikannya. Jadi, tolong hukum bawahan ini." Ucap Penatua Jun wajahnya penuh ketakutan dan gemetar. Sikong Zen, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sedang berlatih dalam pengasingan? Tempat di mana kamu berlatih dalam pengasingan sungguh istimewa. Ucap Qin Chen melihat sekeliling dan akhirnya mendarat di wajah Sikong Zen, dan berkata dengan nada mengejek. Begitu kata-kata ini keluar, wajah banyak master kuat tanah suci Sikong yang hadir tiba-tiba tenggelam. Mata semua orang tertuju pada Qin Chen, dan mata eksekutif senior lainnya yang hadir menunjukkan ketidakpercayaan. Bagaimana anak ini bisa masuk ke sini? Mustahil, tempat rahasia tanah suci Sikong kita begitu rahasia, bagaimana orang biasa bisa menemukannya? Gumam banyak pria kuat yang hadir terkejut, hampir melompat, mata mereka membelalak, seolah-olah mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Penatua Jun, bagaimana orang ini bisa masuk? Mengapa kami tidak menerima pemberitahuannya? Ucap seorang tetua tertinggi wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Orang luar masuk ke area rahasia tanah suci Sikong mereka secara diam-diam. Mereka bahkan tidak mengetahuinya. Ini bukanlah masalah kecil. Penatua Luo Wen juga segera berdiri, menunjuk ke arah Qin Chen dan berkata dengan dingin, "Nak, ini adalah tempat rahasia tanah suci Sikong kami. Anda menerobos masuk tanpa izin dan berani berbicara dengan Tuan Sikong Zen seperti ini. Siapa yang memberi Anda keberanian?" Dengan keras, aura mengerikan keluar dari tubuh Penatua Luo Wen, menyebabkan seluruh kehampaan bergemuruh dan bergetar. Tubuhnya gemetar, dan tangan tinggi tiba-tiba muncul, terbang menuju tanah dengan gemuruh, berniat menangkap Qin Chen. Hal ini menyangkut keamanan dan kerahasiaan tanah suci Sikong, jadi tidak boleh sembarangan. Energi tertinggi yang kuat datang ke Qin Chen dalam sekejap. Ketika tangan tinggi menyelimuti Qin Chen, ia mengembangkan aturan tertinggi yang menakutkan, memblokir segala sesuatu di dunia. Begini cara tanah suci Sikongmu memperlakukan tamu. Ucap Qin Chen matanya berkedip, tubuhnya meledak, dan aura yang kuat dan mendominasi akan segera meletus. Tuan muda, kamu tidak perlu melakukan itu. Tepat ketika Qin Chen mencibir dan hendak bergerak, tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan dengan desir, sosok tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Itu Sikong Anyun. Wajahnya acuh tak acuh, dan api berkobar di tubuhnya. Dengan keras, pedang api yang mencapai langit mengembun menjadi kehampaan, dan diarahkan ke tangan tertinggi yang jatuh dan menebasnya dengan satu pedang. Raungan yang menghancurkan langit bergema, dan pedang raksasa menyala yang dapat membakar aturan semua alam menghantam tangan tertinggi, dan tangan tertinggi segera dihancurkan oleh pedang api. Sikong Anyun mundur 2 langkah, sementara Penatua Luo Wen juga terguncang dan sedikit bergoyang. Saat semua orang melihat ini, mata mereka membelalak. Meskipun Sikong Anyun berbakat dan kuat, dan diharapkan untuk mewarisi tanah suci Sikong di masa depan, tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang junior, dan budidayanya tidak lebih dari setengah langkah tertinggi. Bagaimana dia bisa menahan pukulan dari Penatua Luo Wen? Anyun, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera menyingkir,
dan biarkan tetua ini menangkap mata-mata yang masuk tanpa izin di tempat rahasia tanah suci Sikong kita. Ucap Penatua Luo Wen kulitnya menjadi gelap, amarahnya melonjak ke langit, dan dengan keras, aura yang lebih menakutkan muncul. Sikong Anyun tetap tidak bergerak, memusatkan pandangannya pada Penatua Luo Wen, dan berkata dengan tegas, "Penatua Luo Wen, Tuan Muda adalah tamu tanah suci Sikong kita, bukan mata-mata." Setelah selesai berbicara, Sikong Anyun menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen, menangkupkan tangannya dengan gelisah dan berkata, "Tuan Muda, saya baru mengetahui apa yang terjadi di sini setelah saya datang ke sini, dan saya jelas tidak bermaksud menipu Anda." Qin Chen melambaikan tangannya untuk menghentikan. Sikong Anyun berbicara, dan mengabaikan Penatua Luo Wen, matanya hanya tertuju pada Sikong Zen. "Sikong Zen, apakah ini sikap tanah suci Sikong Anda terhadap Tuan Muda ini?" Wajah Penatua Luo Wen menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, "Nak, jika kamu punya nyali, jangan bersembunyi di belakang Anyun, dan tegaklah dengan kursi ini." Diam. Pada saat ini, Sikong Zen tiba-tiba berdiri dan menyela kata-kata Penatua Luo Wen. "Hahaha sobat kecil, Anda salah paham. Sebelumnya saya sedang retret. Nanti ada beberapa hal penting yang perlu diselesaikan di tanah suci, jadi saya tertunda sebentar. Bukankah saya meminta Tuan Jun untuk menghiburmu? Apakah keramahan Tuan Jun itu buruk?" Berbicara tentang ini, Sikong Zen tiba-tiba menatap Penatua Jun dan berkata dengan suara dingin, "Junyi, apa yang terjadi? Apa yang aku perintahkan padamu?" Dengan keras, aura menakutkan langsung menekan Penatua Jun. Penatua Jun melangkah mundur, darah tumpah dari sudut mulutnya, dan dia langsung berlutut, berkata dengan panik, "Tuanku, bawahan ini." "Oke, jangan katakan apapun," ucap Sikong Zen melambaikan tangannya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, "kamu tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik dan membuatku marah. Apa yang aku inginkan darimu? Kamu akan menghukum dirimu sendiri dengan gaji 1 juta tahun dan merenungkannya." Setelah mengatakan itu, Sikong Zen menghadap Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, "Teman kecil, mohon maafkan saya jika penyambutan tanah suci Sikong kami tidak baik. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Jangan khawatir, saya dengan tulus ingin berteman denganmu, dan aku jelas tidak sengaja mengabaikanmu." Qin Chen tersenyum sedikit, "Kesalahpahaman. Apakah ini juga merupakan kesalahpahaman bahwa leluhur Qilin telah mengganggu saya sebelumnya?" "Sikong Zen, haruskah Anda menjelaskan hal ini kepada saya?" ucap Qin Chen menoleh untuk melihat leluhur Qilin. Kulit kepala semua orang yang hadir langsung mati rasa. Anak ini, apakah dia gila? Beraninya dia mengambil inisiatif memprovokasi leluhur Qilin. Sikong Zen tampak jelek. Awalnya, dia berencana untuk memisahkan leluhur Qilin dan Qin Chen, dan yang terbaik adalah tidak bertemu satu sama lain. Di sisi leluhur Qilin, itu mewakili hubungan dengan leluhur tanah suci. Meskipun patriark leluhur adalah orang luar dan pelayan tanah suci Sikong, bagaimanapun juga, dia memiliki hubungan yang tidak dapat diubah dengan leluhur, dan itu tidak mudah baginya untuk langsung menolak. Qin Chen, sebaliknya, memiliki latar belakang yang luar biasa, bahkan berani membunuh Kaisar Shihen, dan berbagai tanda memberinya perasaan bahwa orang ini bukanlah masalah kecil. Jadi yang dia inginkan adalah memisahkan keduanya dan menunggu sampai dia mengetahui identitas dan tujuan sebenarnya Qin Chen sebelum membuat keputusan. Namun siapa sangka Qin Chen justru akan membobol area rahasia tanah suci Sikong miliknya. Dengan cara ini, dia tidak punya ruang untuk berbalik dalam sekejap. "Hahaha, Sikong Zen, inikah anak laki-laki yang ingin kamu lindungi? Anak laki-laki ini sangat tidak menghormati kamu. Aku khawatir dia sama sekali tidak menganggap serius kamu dan tanah suci Sikong," ucap Patriark Qilin dengan dingin kepada Sikong Zen. Setelah leluhur Qilin selesai berbicara, sepasang mata tiba-tiba tertuju pada Qin Chen, dengan niat membunuh. "Nak, apakah kamu yang membunuh cicit leluhur ini?" "Baiklah, aku merasakannya. Kamu benar-benar berani membunuh cicit leluhur ini dan berani tampil di hadapan leluhur ini," ucap leluhur Qilin menutup matanya sejenak, dan pupil matanya tiba-tiba terbuka. Dengan niat membunuh yang mengerikan, dia mengambil langkah maju, dan energi Qilin yang melonjak di tubuhnya terus melonjak.
Jika kamu berlutut di hadapan leluhur ini dan memohon belas kasihan segera setelah kamu masuk, leluhur mungkin akan membuat kematianmu lebih mudah. Tetapi sekarang, aku tidak akan hanya membunuhmu, tapi aku akan membuatmu menderita semua rasa sakit yang paling dalam di dunia ini. Aku akan menggunakan api kegelapan untuk membakar sedikit demi sedikit jiwamu. Biarkan Anda menanggung siksaan hidup dan kesakitan yang kekal, bahkan jika master di belakangmu datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ucap leluhur Qilin berjalan tidak jauh dari Qin Chen dan berhenti. Hanya karena kamu sudah tua, kamu ingin aku memohon belas kasihan. Apakah kamu lupa bagaimana aku membunuh avatar spiritualmu? Jika kamu tinggal di benua hitam, mungkin kamu bisa hidup lebih lama. Beraninya kamu datang ke sini untuk mati sekarang, ini benar-benar usia untuk hidup dengan seekor anjing. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Begitu Qin Chen mengucapkan kata-kata ini, salah satu orang kuat di tanah suci Sikong memutar matanya hingga pucat, dan ada suara berderak di tenggorokannya, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Sudah berakhir, anak ini terlalu merajalela. Dia berani berbicara dengan leluhur Qilin seperti ini. Dengan amarah leluhur Qilin, mengapa dia tidak menguliti orang ini saja? Gumam sekelompok master dari tanah suci Sikong, tidak peduli bagaimana sikap mereka terhadap Qin Chen, tercengang saat ini. Mereka belum pernah melihat orang sombong seperti itu.